alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan. Logika saya pakai logika sederhana aja, Pak. Nggak usah pakai pasal-pasal itu, Pak. Saya bukan mantan jenderal, bukan mantan hakim, bukan mantan, saya masyarakat biasa, Pak. Komisi 3 minta kasus Hoki Minaya dihentikan, bukan restoratif justice. Bertendensi pada penegakan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum. Itulah mengapa kita bersyukur Halo guys, kembali lagi ke channel gua Tunggal Wisesa. Nah, kali ini guys, gua bingung sama hukum di Konoha ini guys. Bayangin lo lagi boncengan sama istri guys, tiba-tiba dijambret guys. Istri lo mau diambil hartanya tapi otomatis kan lo lawan guys, naluri suami bro. Nah, pas lo berhasil ngelumpuhin si jambret demi nyelamatin nyawa istri, besoknya lo malah ditangkap polisi dan jadi tersangka guys. Bayangin guys, ini logikanya gimana guys? Masa kita harus pasrah dibacok dulu terus baru boleh lapor guys? Nah, kasus kayak ini banyak terjadi guys. Ini kayak pahlawan tapi malah dijadikan tersangka guys. Ini netizen langsung langsung teriak-teriak guys, ini percuma kita lapor polisi kalau membela diri aja dipidana guys, bayangin. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih polisi tetap jadi tersangka guys? Apa emang hukum sekaku itu? Nah, ini kita bedah tuntas guys, kasus yang bikin nyesek ini guys. Yuk kita tonton videonya guys. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda sebelum jadi Kapolres sudah di assessment belum? Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? KUHP yang baru itu nomor berapa? Nomor 3. Kalau sudah Anda sudah baca nomor berapa? Nomor 1. Iya nomor 1 tahun berapa? Nomor 1 tahun 2003. 2023. KUHP? 2023. Ulangi. 2025. 25. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Pak Kapolres sudah baca pasal 34 KUHP? Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca? Terkait restoratif justice, Bapak. Bukan. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? sudah jadi korban jadikan tersangka diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman, Kajari Sleman itu bermasalah. Ini publik marah, Pak. Kami juga marah. Kita ini mitra, Pak. Bagus mitra, bagus kami. Mitra jelek, kami ikut jelek. Penyusunan KUHP dan lain sebagainya, kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian. Tapi praktek seperti ini membuat kami kecewa. Saya pagi tadi, Pak Kajari, saya berkomunikasi dengan Pak Jampitsus. Saya katakan gimana solusinya, Pak? Solusinya RJ, tapi ada keluarga korban, keluarga si penjamret ini, kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Ini orang sudah kebalik-balik logikanya, Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada maling nggak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka. Saya ngomong dengan Pak Jampidum. Udah Pak, saya bilang, KUHP baru ada solusinya. 65 huruf M, jelas bisa dihentikan demi hukum. Nggak perlu RJ kalau kayak begini, Pak. Gimana kita mengizinkan kembali? Nanti bisa diperas lagi nih. Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Di KUHP baru, pasal 53, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Kita seharusnya nggak perlu rapat kayak begini, tapi apa caranya kami selain dengan memanggil seperti ini? Izin kami pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hoki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum
namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Kronologis dari awal ya Mas. Itu kan jadi saya kan supplier jajan pasar ya Mas. Jadi saya ngambil jajan pasar yang ada di area Pasar Patok. Suami saya itu mengambil jajan pasar di area Berbah. Nah, karena tempatnya agak berjauhan, saya memutuskan untuk saya naik motor dan berangkat lebih pagi. Suami saya sekalian siap-siap mau berangkat kerja, suami saya bawa mobil, sekalian ngambil jajan pasarnya itu. Suami saya dari area Berbah, saya dari area Pasar Patok. Secara tidak sengaja itu saya dan suami bertemu di jembatan layang, Mas. Secara nggak sengaja. Iya, Nji. Jembatan layang Janti itu nggak ketemu, secara nggak sengaja ketemu, suami saya ngasih kode klakson aja, Tin, gitu. Hotel Next itu atau jembatan Transmart itu ada orang berboncengan mepet saya di sebelah kiri saya. Pertama kali dulu itu saya kira malah begal payudara Mas, karena pada waktu itu masih viral kan. Ini kenapa kok mepet? Jadi saya masih fokus naik motor ke depan. Tapi ngerasa curiga ya? Iya, jadi mepet itu, tapi jedanya itu hanya beberapa detik loh Mas. Setelah saya nengok ke kiri itu, tas saya udah di cutter, udah dibawa sama jambretnya itu hanya benar-benar beberapa detik Mas. Itu saya spontan teriak, jambret, saya bilang gitu. Saya spontan teriak, suami saya yang naik mobil di sebelah saya itu kan spontan ngeliat. Spontan suami saya ngejar itu sama saya lihat, karena saya juga di belakang naik motor kan Mas. Jadi saya benar-benar lihat kejadiannya. Kejadiannya saya lihat suami saya mepet si jambretnya itu. Jadi dipepet biar berhenti, tapi nggak berhenti. Masih dipepet terus sama suami saya biar berhenti. Sampai jambretnya itu kehilangan kendali dia naik motornya. Karena dengan kecepatan tinggi, naik ke trotoar. Trotoarnya itu kan agak nggak rata ya Mas, kalau yang di dekat Transmart itu dengan kecepatan tinggi, naik ke trotoar, mungkin kehilangan kendali, nabrak ke tembok itu. Nabrak ke tembok yang dekat bakpia itu Mas, yang ada muralnya itu saya benar-benar lihat di situ. Nabrak tembok, terus terpental ya Mas, terpental ke jalan itu. Ya, Assalamualaikum. Ini ada peristiwa menarik ya, memprihatinkan dalam konteks hukum terjadi di Sleman, Yogyakarta. Jadi ada ibu-ibu dijambret oleh dua orang yang mengendarai sebuah sepeda motor. Lalu suami ibu tersebut yang mengendarai mobil bernama Pak Hogi Minaya mengejar kedua penjambret tersebut. Dalam peristiwa pengejaran tersebut, si jambret ya menabrak tembok dan keduanya tewas. Jadi bukan ditabrak oleh si Pak Hogi ini. Jadi kejar, dipepet berapa kali, tapi akhirnya mereka sendiri menabrak tembok dan tewas. Kemudian Pak Hogi dijadikan tersangka oleh Polres Sleman dan dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya, nomor 22 tahun 2009. Intinya ini soal kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam berkendara. Nah, Kejaksaan juga sudah menerima perkara ini dan akan melimpahkan kembali ke pengadilan. Ya, ancaman hukumannya ini 6 tahun. Ya, kami Komisi 3 sangat prihatin dengan peristiwa ini. Ya, dan kami mempertanyakan ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi ya. Karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru dua orang penjambret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok Kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan.
Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut ya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka hakim wajib mengedepankan keadilan. Ya. Jadi nanti tanggal 28 Januari, hari Rabu, kami akan memanggil Kapolres Sleman, Kajati Sleman, ya, dan Pak Hogi beserta kuasa hukumnya untuk mencari solusi dalam kasus ini. Ya, kami ingin Pak Hogi mendapatkan keadilan dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjambret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jambretnya nabrak, ya, atau celaka, ya, maka masyarakat yang akan disalahkan. Jadi KUHP baru dan KUHAP baru adalah penegakan hukum yang sangat-sangat progresif. Jadi dua produk hukum tersebut ya bertendensi pada penegakan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum. Itulah mengapa kita bersyukur KUHP baru dan KUHAP baru sudah disahkan. Sehingga perkara seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi. Logika saya pakai logika sederhana aja Pak, nggak usah pakai pasal-pasal itu Pak. Saya bukan mantan jenderal, bukan mantan hakim, bukan mantan, saya masyarakat biasa Pak. Ini berat kalau udah jenderal-jenderal dan senior-senior yang ngomong nih. Kita bukan siapa-siapa Pak, kita tengjen, tetangga jenderal. Di logika saya Pak, kenapa saya bilang tengjen tetangga jenderal? Saya bayangin begini, saya bertetangga dengan jenderal. Terus rumah jenderal tersebut kebakaran. Padahal beliau nggak ada di rumah, ya kan? Karena kekhawatiran saya kebakaran itu merembet ke rumah saya, akhirnya saya masuk ke rumah itu. Saya pecahin kacanya, saya siram kebakaran itu. Bayangin nggak? Terus karena beliau nggak ada di rumah, ya ada konflik lah misalkan. Saya dengan jenderal tersebut. Apalagi kalau begitu Pak, akhirnya saya dipidana, memasuki rumah tanpa izin dan melakukan perusakan. Bayangin Pak, semuanya bisa dimainin Pak, semuanya bisa dijadikan alasan. Semuanya ketika punya kekuasaan, bisa. Semuanya bisa. Apalagi ada kepentingan, apalagi ada gesekan. Aduh ini Pak, udah viral kok masih bertahan terus Pak. Saya nggak nyangka Pak. Padahal di Undang-Undang 1945 jelas Pak, negara wajib hadir melindungi warganya. Kalau kayak gini Pak, lu boleh membela diri, tapi lu kena pidana. Terus kita jadi warga bagaimana Pak melindungi diri kalau dipidana terus? Padahal habis jelas ini di reskrim nggak masuk Pak. Nyari-nyari bener habis reskrim lantas. Aduh, itu baru kombes, apalagi jenderal tetangga saya. Aduh, bisa dipenjara saya Pak. Padahal faktanya lengkap bahwa saya masuk ke rumah itu mecahin kaca buat memadam kebakaran di dalam, takut rumah saya kebakaran. Aduh, logika saya pakai logika sederhana aja Pak, nggak usah pakai pasal-pasal itu Pak. Saya bukan mantan jenderal, bukan mantan hakim, bukan mantan, saya masyarakat biasa Pak. Tapi dengan logika itu tuh ibaratnya negara ini kayak nggak jaga warganya untuk mendapatkan ketentraman dan keselamatan Pak. Ngiri sekali saya. Ini filosofisnya Pak Kajari ya. Beliau menggunakan teori von Bury ya, conditio sine qua non ya, semua sebab bisa menjadi akibat. Silakan. Ya, selamat sore. Hari ini baru saja Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolres Sleman dan juga Kajari Sleman, beserta dengan keluarga daripada tersangka dalam dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diterapkan oleh Polres Sleman terhadap pelaku dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas
yaitu mengacu pada pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, khususnya di pasal 310 ayat 4, yang mana penyidik mengatakan adanya kelalaian daripada tersangka yang mengejar daripada pelaku jambret sehingga pelaku jambret tersebut kecelakaan menabrak tembok dan kemudian meninggal dunia, dan menetapkan suami daripada korban jambret tersebut menjadi tersangka. Ini sebetulnya ada dua peristiwa hukum yang dikupas oleh penyidik ini, yang sebetulnya seharusnya kita ketahui bahwa ini adalah satu peristiwa hukum yang tidak bisa dipisahkan, yang mana adanya pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh pelaku jambret yang akhirnya meninggal dunia pada saat dikejar oleh korbannya. Dan kemudian polisi mensplit daripada perkara ini, ada tindak pidana kekerasan yaitu pencurian dan kekerasan yang di SP3-kan karena pelaku meninggal dunia, dan membuka laporan baru dengan undang-undang lalu lintas dan mentersangkakan daripada suami daripada korban jambret yang saat ini menjadi tersangka. Kalau kita menelaah kasus ini, sebenarnya ini adalah suatu rangkaian peristiwa. Artinya ini adanya di ranah reserse, ranah penyidik dari unit reserse, yang menjadi satu peristiwa hukum yang bersamaan, sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Artinya sebab akibat itu ada. Peristiwa awalnya adalah sebuah pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang pelaku jambret, kemudian melarikan diri, dikejar oleh korban, kemudian terjadilah kejar-kejaran dan menyebabkan daripada pelaku jambret tersebut kemudian diserempet dan kemudian terjatuh, terpental kepada tembok dan menyebabkan meninggal dunia. Ini kan sebetulnya satu peristiwa hukum, bagian daripada ranah reserse, bukan daripada unit lalu lintas. Artinya ini tidak masuk pada unit kecelakaan lalu lintas biasa. Ini ada suatu peristiwa hukum tindak pidana yang jelas secara nyata terjadi. Ini sebab akibat. Bagaimana Polres Sleman bisa memisahkan atau mensplit daripada perkara ini, menetapkan perkara ini secara masing-masing gitu. Ini sangat lucu yang terjadi. Nah, inilah kita belajar dalam penegakan hukum ini, banyak sekali yang sumir terjadi di masyarakat ini sehingga menjadi suatu polemik baru dan menjadi suatu konsumsi publik yang tidak sehat karena banyaknya narasi dan juga teknik-teknik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini yang keliru di situ. Hari ini kita dengar bahwa rapat dengar pendapat dengan DPR ini jelas kalau ada restoratif justice atau RJ yang diusulkan itu, kemudian pasti adanya sebuah kerugian yang harus diganti oleh pada si tersangka, yang padahal ini tidak masuk pada ranah pidana, ya kan? Itu ada sebab akibat sebenarnya. Nah, inilah menjadi pelajaran kita semua. Menurut pendapat saya memang layaknya kasus ini adalah di SP3-kan atau dihentikan karena tidak ada peristiwa pidana di dalamnya. Atas kematian daripada pelaku jambret ini murni adalah kecelakaan disebabkan oleh dirinya sendiri, bukanlah oleh korban jambret itu yang sekarang menjadi statusnya menjadi tersangka dan saat ini dibawa penuntutan ke Kejaksaan Negeri Sleman. Terima kasih, salam cerdas hukum. Komisi 3 minta kasus Hoki Minaya dihentikan, bukan restoratif justice. Teman-teman, kemarin gelar audensi antara kuasa hukum Hoki Minaya, juga ada Hokinya, ada Kapolres Sleman, ada Kajari Sleman. Dalam dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, isine ngamuk kabeh. Teman-teman DPR marah kepada Kapolres, marah kepada Kajari. Dalam kasus itu kok bisa dinyatakan sebagai tersangka? Bukankah sudah ada pasal 34 KUHP, di mana dalam kondisi terdesak ketika barang kita dicuri, barang kita dijambret, maka diperbolehkan kita melakukan perlawanan. Kalaupun jambretnya itu mati, luka, cacat, tidak bisa dipidana. Jadi ceritane konco-konco DPR iki heran. Mosok si polisi sakmono kae iku gak paham. Masa si jaksa segitu banyaknya di Sleman tidak paham. Kok malah jadi tersangka? Justru P21 rame viral di RJ. Kalau di RJ tentu itu ada perdamaian, ada musyawarah. Korban, warga dari dua jambret itu akan meminta tuntutan duit. Faktanya minta, katanya sih uang kerohiman. Ini yang ditolak oleh teman-teman DPR. Dalam kasus Hoki mengejar jambret tidak ada mens rea. Mens rea itu bahasa Latin, bahasa Indonesianya niat jahat. Niat jahat untuk membunuh tidak ada. Niat jahat untuk melukai tidak ada. Yang ada ngejar jambret.
supaya barang yang dijamret, barang yang dicuri itu dikembalikan. Soal akhirnya oleng, nabrak tembok, itu urusannya jambret, bukan urusannya yang ngejar atau Hoki Minaya ini. Dalam kasus ini teman-teman, pelajarannya sederhana. Betapa hukum di Indonesia sudah bagus, sudah tertulis, tapi nyatanya yang namanya penegak hukum membaca pasal gak becus, sehingga orang ngejar jambret malah kena undang-undang lalu lintas. Ayo teman-teman, ini sebagai kritik, sebab kasus ini bukan kasus sekali, bukan kasus yang baru. Beberapa waktu yang lalu ngejar jambret, ngejar begal, melawan begal, begalnya mati, yang dibegal malah jadi tersangka. Ayo kita viralkan sebagai edukasi bahwa siapapun warga negara, ketika kamu dibegal, ketika kamu dijambret, kamu melakukan perlawanan dan jambretnya kalah, luka, cacat, mati, maka kalian tidak bisa dipidana. Nah, ini jujur gua kalau sebagai suami, guys, gua pasti bakal lakuin hal yang sama, guys. Persetan sama hukum, yang penting istri gue selamat, guys. Nah, tapi itu ya, realita hukum kita harus ngebuktiin di pengadilan kalau kita ini pembelaan, guys. Bener-bener sebagai buat ngelindungin korban, malah buat hukum pahlawan, bayangin, guys. Nah, ini menurut kalian, kalau dibegal, mending ngelawan, tapi resiko di penjara, atau pasrah, guys, resikonya apa, guys? Kalian komen di bawah, guys. Kasus kawal terus kasus ini, guys. Respect buat semua kepala keluarga yang berani pasang badan, guys. Terima kasih.